lokasi bintang 5, servis bintang 4, walaupun secara brand mungkin kita bintang 3. Oh, Iya kan? nice. Benar. Iya Apa kan? tadi? Ulang berarti. Ya kan? Kita ada di lokasi yang bintang Lokasi bintang 5, 5, servis bintang servis 4, produk bintang 4. walaupun Walaupun secara brand kita seluruh bintang brand bintang 3. 3. Iya. Oh. Jadi kita tetap berusaha selalu beri yang terbaik. Pengalaman paling menarik selama bergelut di bidang perhotelan, Mas Wakil, mungkin ini lebih personal ya. Ya, ada beberapa, saya bilang bukan case ya, tapi ya feedback yang sebetulnya di luar. Gimana sih kondisi bisnis hotel sekarang ini setelah COVID ya? Kalau kita COVID kan tahu ya, hampir semua pada tiarap ya, semua hampir tutup, bahkan banyak yang kosong. Sekarang kan lambat laun udah mulai normal nih aktivitasnya. Gimana kondisi bisnis hotel nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita, podcast untuk bisnis, finansial, dan ekonomi. Dan sekarang saya menghadirkan pembicara yang mungkin beda-beda. Sekarang kita mau agak sedikit santai, berhubungan sama jalan-jalan. Kita kehadiran tamu dari Holiday Inn, ya, jaringan hotel terkemuka di Indonesia, dengan Pak Michael Hans Pomantau. Selamat datang Pak Magel. Ya, makasih Saya Mas panggil Ipung. Pak Magel. Magel, betul. Selamat datang di podcast Makasih, kita Pak makasih, Magel Mas ya. Ipung, ya. Pak Magel ini sekarang menjabat sebagai GM ya Pak di Ya, betul. Holiday Inn ya. Saya Holiday Inn Express J-Expo. Oke, di J-Expo ya. Di Berarti di Jakarta International Expo. Oke, di Ya, Kemayoran kebetulan berarti ya? saya in charge di sana sebagai general manager. Jadi banyak Holiday Inn soalnya kan, jadi kita spesifik ya. spesifik Di Holiday Inn JI Express Expo, JI ya. Expo, ya betul. Tapi kan semua jaringan itu manajemennya satu ya. Untuk manajemennya memang satu brand, satu chain lah ya, bisa dibilang satu jaringan itu di bawah Intercontinental Hotels Group atau IHG. Iya, oke. Tapi IHG memang ya. brandnya berbeda-beda, ada yang Holiday Inn, ada yang Holiday Inn Express, ada yang Oh. Intercontinental. Oke, nanti kita ke situ tuh. Ya, Apa bedanya oke. antara Holiday Inn Express sama Intercon gitu ya. Tapi kita akan mulai mungkin sedikit di spill dong, Pak Magel ini. Gimana sih kondisi bisnis hotel sekarang ini setelah COVID ya? Kalau kita COVID kan tahu ya, hampir semua pada tiarap ya, semua hampir tutup, bahkan banyak yang kosong. Sekarang kan lambat laun udah mulai normal nih aktivitasnya. Gimana kondisi bisnis hotel nih? Saat ini sih sebenarnya bisnis hotel udah mulai menggeliat ya. Maksudnya dari sisi okupansi hotel juga bisa dilihat. Maksudnya udah mulai baik lah, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya post-COVID ya, post-COVID. Udah sampai mencapai posisi sebelum COVID? Kalau saat ini mungkin secara umum bisa dibilang hampir. Hampir, oke. Hampir. Tapi kalau kita balik lagi spesifik untuk lokasi atau tempat, Oh, itu rata-rata ya? ya di Rata-rata mana hampir, tapi hotel itu ada itu pasti berbeda-beda kan. Maksudnya tergantung lokasi, tergantung kalau ya, ada di kondisi. wilayah Iya, atau daerah biasanya. pariwisata, okupansinya pasti lebih tinggi gitu ya? Betul, biasanya kan kegiatan atau event-event di sekitar lokasi tersebut yang mempengaruhi juga kan. Salah satu faktor lah. Iya, Salah satu faktor. Selain ya kalau kita membahas lebih lanjut banyak faktor, ada fasilitas, ada hal-hal servis, produk dan Oh iya, lain-lain. itu Ya, akan pasti lebih rinci lagi ya, kalau iya, kita lebih betul, mikro betul. ya. Tapi secara umum sudah mulai kembali ke posisi atau kondisi sebelum COVID ya? Secara umum udah mulai lebih baik yang kembali ke kondisi Oke. sebelumnya ya. Nah ini kan Holiday Inn sepertinya setelah membuka, tadi kan DJ Expo ya, DJ Expo kan kalau saya lihat lebih banyak bisnis ya kalau gitu ya, bukan wisata ya kalau boleh saya bilang ya. Bikinnya apa, target marketnya itu lebih kepada bisnis ya. Betul, kebetulan memang kan lokasi kita di kawasan bisa dibilang exhibition ya. Nice ya. Ya, ya, jadi memang di sana kan ya mayoritas untuk market segmennya datang dari exhibitor. Iya. Betul. Dan ya pelaku-pelaku bisnis yang ya mungkin terlibat dalam pameran ya expo lah ya, expo atau ya ada juga yang leisure, konser banyak. Konser terus ya kalau sekarang kan memang yang sedang berjalan ada Jakarta
Fair kan. Jakarta Fair, iya. Jadi itu yang momen itu yang akan dimanfaatkan untuk itu. Tapi untuk waktu normal mungkin dari konser ya bisa juga konser atau terus MICE ya. MICE ya betul. Oke. MICE. Nah, Pameran-pameran besar biasanya banyak. Iya, dan itu emang sepertinya seringnya di sana ya, karena lokasinya juga sangat-sangat affordable buat pameran ya. Ya, dari sisi lokasi dan fasilitas yang pasti ya. Maksudnya lokasi terjangkau untuk semua. Maksudnya lokasinya kan bisa dibilang di prime locationnya. Prime location dan akses ke sana lebih mudah. Dan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di lokasi itu ya, itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa orang harusnya di tempat lain akhirnya memilih di tempat. Nah, ngomong-ngomong soal fasilitas yang ditawarkan di Holiday Inn JXPO apa aja ya? Untuk Hotel Holiday Inn Express JXPO ya, sebetulnya kan kita memang dari sisi brand itu kita masih di brand level bisa dibilang bintang 3 Bintang 3, plus oke. ya. Plus artinya dari sisi fasilitas memang kita hanya minus untuk swimming pool. Oke, tapi yang lain Ya atau bisa dibilang kita limited service lah. Tapi memang ke depan sekarang kita masih dalam proses bisa dibilang perbaikan atau pengembangan untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kita ada proses juga untuk pengerjaan pembuatan swimming pool, yaitu salah satu fasilitas untuk menunjang tamu-tamu. Mungkin memang mayoritas yang datang untuk stay itu yang buat exhibitor lah. Iya. Tapi kan ketika mungkin eventnya lagi selesai atau mereka mau santai. Iya. Kadang-kadang juga mereka bawa keluarga ya. Betul. Kalau yang selain itu fasilitas-fasilitasnya lengkap. Kita punya gym juga, meeting room. Kita punya sekitar 6 meeting room. Ada 3 meeting room yang bisa di break out. Kapasitas berapa meeting room itu? Untuk meeting room untuk boardroomnya bisa 15 sampai 20 orang. Dan ada Lotus atau kita breakout bisa digabungin jadi 3 ruangan, itu kapasitas 150 sampai 200 orang. Dan untuk wedding juga kita masih ada bisa. juga. Ya, betul. Di situ juga bisa ya wedding. Bisa. Ya? Oke, jadi tiga space itu kalau dipisah tuh jadi sekitar 50-an, tapi kalau bisa dibuka itu bisa sampai 150 gitu. 150 sampai 200. Sampai 200 orang. Iya, okay. betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong strategi, Mas. Kan hampir semua kalau saya bilang hotel menawarkan hal yang sama kepada customer ya. Apa sih yang ditawarkan beda oleh Holiday Inn, terutama yang di JXPO ya, kepada customer itu? Memang mayoritas hotel kan pasti yang kalau bicara fasilitas ya kurang lebih sama ya. Maksudnya pasti punya fasilitas penunjang, ada restoran, ada gym dan lain-lain. Mungkin untuk hotel kita yang ada di Holiday Inn Express JXPO ini ya pasti lokasi yang pasti ya. Akses, karena balik lagi memang kita punya market yang spesifik khusus untuk pengguna atau orang yang berhubungan dengan pameran di sana gitu ya. Iya, untuk kebutuhan yang berhubungan dengan itu kita memang lokasi dan akses kita lebih bisa dibilang ya pilihan pertama dan utama lah, karena lokasi kita memang ada di dalam kompleks itu. Iya. Jakarta International. Jadi sobat APP yang mungkin jadi peserta pameran bisa langsung menginap di sana ya, karena langsung ya, nggak perlu lagi lewat sekitar ya mungkin walking distance 5 menit lah. Less than 5 minutes ya. Oke. Saya sendiri belum kesana sih, cuma kalau dilihat dari less than 5 minutes kan kita keluar langsung kelihatan JXPO-nya ya. Ya mungkin sekali-sekali LPP bisa meeting di sana mungkin ya. Oke. Penawaran yang cukup ini menarik ini. Kalau jadi bisa experience langsung ya. ya. Iya betul. Dan itu nggak ada hotel lain yang ada di dalam kawasan JXPO itu selain Holiday Inn Express ini. Iya, hanya satu-satunya hotel. Jadi ya itu juga ya. Pertama yang perlu di-highlight memang tadi kan di awal saya bilang memang lokasi, akses untuk ke lokasi meeting. Berarti benar-benar spesifik target marketnya adalah para stakeholder yang ada di JXPO ya? Sebenarnya saat ini kita udah mulai expand ya. Maksudnya untuk kita coba lihat peluang lebih luas lagi untuk market-market yang lain yang masih terbuka.
Makanya kita ada tambahan fasilitas yang tadi saya sempat bilang, ya kita coba On progress itu ya. on progress untuk swimming pool. Ya harapannya kan sekarang ya staycation, Iya betul. ya staycation. jadi favorit. Betul. Ya betul. mungkin ketika weekend atau pas kondisi-kondisi hari raya tertentu kan, Betul. Bisa langsung Iya, affordable ya, bisa betul. available ya untuk. betul dengan ya harga yang ya affordable tadi. Kalau boleh tahu rate-nya berapa di sana Pak? Startingnya Hotel ya? ya starting from Startingnya saat ini kita di 750 kalau nggak salah. 150. Ya. Memang pasti untuk harga berubah-berubah ya, Betul, tergantung iya. seasonnya ya. Iya. Untuk saat ini Ya sobat seasonnya, LP yang sering pakai aplikasi juga tahu lah ya kalau iya, harga turun. harganya berubah-berubah. Makanya kalau pas lagi ada promo cepet-cepet Iya, di booking, betul. jangan sampai Tapi di range telat itu ya. ya. yang Range kurang lebih ya. ada suite-nya atau semuanya sama? Kita punya suite room. Memang untuk suite room hanya terbatas ya, nggak banyak, mungkin ada sekitar 9 kamar, dan lainnya kita ya ada standar room yang sebenarnya dari sisi size ukuran kamar itu lebih besar ya, bisa dibilang dibanding mungkin standar Pesaing lah ya. kamar Hotel-hotel lainnya. ya. Jadi salah satu kelebihan kita lah. Oke. Ya. Jadi kalau mau pastinya ya silakan buka-buka aplikasi atau buka-buka website ya. Betul. Tapi untuk season-season tertentu promo-promo itu selain hari raya apa aja misalnya? Atau yang sekarang dekat-dekat ini supaya mungkin sobat APP bisa langsung cepet-cepet jaga-jaga nih. Nanti ke depan ada promo apa lagi nih? Saat ini kita ada promo untuk bundling tiket, paket bundling tiket dengan Jakarta Fair. Oke. Jadi yang beli tiket sana dengan bundling dengan pihak Holiday Inn Express ini bisa langsung menginap di sana itu. betul. Jadi untuk harga kamar sudah termasuk Tiketnya itu. termasuk, betul. Oke. Jadi cepet-cepet di booking karena persediaan terbatas. Oke, Pak Magel. Nah, soal tadi ya perubahan harga kan selalu berhubungan sama sobat APP kan pasti sudah familiar dengan aplikasi ya, pemasaran digital. Itu bagaimana sih hubungannya dengan pemasaran digital? Misalnya kalau saya nih, ini pertanyaan bodoh mungkin ya. Kalau misalnya saya pesan hotel di aplikasi, kenapa selalu lebih murah ya dibanding kita langsung pesan offline gitu ya? Ya. Itu apa tidak merugikan pihak hotel ya? Merugikan mungkin bisa dibilang iya, nggak merugikan juga atau menguntungkan juga bisa sebaliknya kan. Artinya bisa juga iya menguntungkan dalam artian kan lebih luas lagi untuk karena target, cakupan, target promosinya lebih luas ya. Promosi target market kita lebih luas lagi. Oke. Tapi sebetulnya memang lebih menguntungkan dari customer dan dari Kalau dari customer pasti. dari hotel sendiri kalau memang booking langsung dari website kita. Oke, Iya, ketimbang karena- aplikasi mending dari website ya? Iya, pasti Oke, lebih oke. menguntungkan Oke. karena kan biasanya untuk website sendiri kita punya program khusus untuk membership ya, keanggotaan. Kalau non-member bisa dapat? Non-member bisa juga, tapi pasti untuk membership ada Tambahan benefit lah ya, oke. harga dan benefit tertentu. Oke, Jadi oke. lebih menguntungkan sebetulnya langsung ke website kita. Ini sekaligus juga mengajak ketimbang dari aplikasi yang sudah murah misalnya di website Holiday Inn Express juga justru lebih murah juga. Iya, karena biasanya di aplikasi ada yang termasuk benefit A, B, C, tapi ada yang di website kita yang termasuk A, B, C, D, tapi di aplikasi tidak termasuk. Dan ya pasti lebih menguntungkan kan dengan selisih harga yang mungkin Dan marginnya hanya. ya margin untuk aplikasi kan akhirnya dipakai buat Betul. konsumer langsung kan dari Holiday Inn kan? Iya, betul. Iya, oke. Nah, sekarang soal konsep MICE itu tadi. Apa hampir semua atau banyakkah hotel yang juga mengusung konsep MICE seperti Holiday Inn? Sepertinya sih mereka kalau untuk MICE itu hanya tambahan aja, bukan target utamanya ya. Kalau Holiday Inn kan semacam udah target utamanya adalah MICE nih untuk pengunjung di J Expo. Kalau yang lain kan wisata, kalaupun ada ruang pertemuan atau ada tempat itu hanya tambahan aja fasilitas itu. Ya, sebetulnya untuk target market kan balik lagi ya, tergantung lokasi. Hotel menentukan target marketnya berdasarkan lokasi hotel tersebut kan. Dan saat ini kita memang di kawasan atau di lokasi yang ya untuk MICE itu ya bisa dibilang ya jadi pilihan utama ya.
dan target market sendiri kita sebetulnya kita mensosialisasikan bukan cuman ke exhibitor atau pelaku-pelaku MICE pameran, tapi ke semua. Kebetulan untuk saat ini memang karena lokasi dan akses kita yang berada di kompleks kawasan MICE G-Expo, harinya jadi ya pasti jadi pilihan pertama. Betul. Pilihan pertama. Iya, artinya kan resikonya adalah pada saat tidak ada event, berarti harus siap-siap resiko okupansinya menurun gitu kan? Kecenderungan untuk penurunan pasti ada. Di semua hotel kan pasti tergantung sisanya. Tapi ya dari sisi sales, dari komersial kita udah coba mengantisipasi, makanya saat ini juga kita coba mengembangkan tadi dan coba mengeksplor untuk market-market yang lain kan. Oke. Salah satunya staycation tadi yang saya sempat bilang. Jadi kalau mau staycation bisa lah, nanti kalau udah mungkin bulan depan udah bisa. Nah itu momen-momen yang udah mulai justru pada saat rame pameran ya itu ya. Kan bulan depan masih rame bulan Juli ya. Betul, kan untuk pameran kan biasanya sepanjang tahun ya. Banyak ada beberapa lah yang memang dari artinya nggak tahun-tahun khawatir sebelumnya akan memang ada penurunan karena sudah diperhitungkan bahwa event atau ajang di MICE itu pasti ada sepanjang tahun ya. ya itu sudah Apalagi, masuk strategi awal kan. Jadi saya sih sebagai udah wartawan planning sering ya, terutama yang event tahunan tuh ya dulu ya Gaikindo misalnya ada di sana itu. Pasti tuh akhir tahun. Tapi yang tengah tahun, yang awal tahun pun sekarang udah mulai banyak. Jadi artinya sudah diperhitungkan bahwa event itu akan full sepanjang tahun dan makanya itu berani untuk bikin layanan hotel di Iya dalam. balik lagi karena bisnis kan sekarang ekonomi udah mulai menggeliat lagi, jadi pasti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pameran, exhibition dan lain-lain semua meeting itu mulai ramai lagi. Udah mulai ramai Betul. lagi betul. Nah sekarang tadi yang seperti kita singgung di awal, bedanya apa sih Pak Magil antara Holiday Inn Express sama tadi lagi Intercontinental. Itu bedanya apa itu? Untuk Holiday Inn Express sendiri kebetulan memang kita dari sisi brand kan masuk di kategori limited service. Tapi balik lagi kebutuhan customer kan sekarang berkembang ya. Jadi kita coba tetap memberikan yang terbaik di lokasi yang prime. Kita coba memberikan service ya bisa dibilang lokasi bintang 5, service bintang 4, walaupun secara brand mungkin kita bintang 3. Oh, ya nice. Benar. Ya kan? Ulang lagi. Ya kan kita ada di lokasi yang bintang 5. Service bintang 4. Produk bintang 4. Walaupun secara brand kita bintang 3. Ya. Jadi kita tetap berusaha selalu beri yang terbaik. Tapi untuk Holiday Inn memang balik lagi itu di kategori yang full service. Jadi secara fasilitas juga berarti lebih di atas Express betul. ya. Betul. Dan Intercon bisa dibilang ya lebih prime lagi. Oke. Nah kalau orang mau mempertimbangkan misalnya yang sekelas dengan Holiday Inn Express nih, banyak lah kita nggak perlu sebut nama ya, di sebuah kota gitu. Apa yang menurut Mas Magel ini yang mesti membuat customer itu memilih Holiday Inn Express ketimbang yang lain? Selain tadi kan kalau saya benar Mas Magel tadi semua punya penawaran yang sama, tapi Holiday Inn Express ini loh yang beda. Kalau di JI Expo kan jelas ya, Holiday Inn Express jadi jelas. Nah, tapi untuk yang lain di kota-kota lain apa yang kira-kira yang bisa ditawarkan, pengalaman apa yang bisa ditawarkan oleh Holiday Inn Express ini kepada calon customer yang pengen menginap? Kalau dia melihat ada dua hotel yang berbeda ya, berbeda brand ya. Ini pesaingnya gitu. Yang pasti dari sisi vision mission ya, untuk Holiday Inn Express bisa dibilang karena kita mengusungkan konsep true hospitality. True hospitality. Ya, jadi bisa dibilang keramah tamahan sejati ya. Bahasa arti harafiahnya ya. Ya, jadi kita mencoba memberikan pelayanan terbaik. Dan ya lebih friendly juga. Artinya dengan konsep yang lebih lebih personal. Iya, personal. Artinya kita coba mengakomodir
kebutuhan tamu itu dengan lebih cepat, responsif kan, dan ya kita kalaupun ada keluhan, ya kita juga langsung cepat merespon untuk menyelesaikan kan, jangan sampai ya adanya komplain atau ketidakpuasan ya. Jadi yang pasti True Hospitality itu yang True Hospitality yang ya, jadi- yang jadi unggulannya lah ya. iya betul. Itu kan nggak bisa dijelaskan kecuali sama orang yang sudah pernah menginap ya. Kecuali sama orang yang sebelum itu. Wah ini saya butuh. Karena yang punya experience kan, pengalaman Betul, menginap, betul. yang bisa merasakan langsung. Iya, iya. Oh ternyata Betul iya, loh yang. bahkan lebih dari itu ternyata. Oh iya. Wah, iya. Makanya saya butuh nih sobat APP yang sudah pernah punya experience tuh kasih testimoni lah di kolom komentar kita ya, supaya bisa oh iya apa yang dibilang Mas Magel ini benar kok. Bedanya emang itu. Karena orang sekarang udah bisa membandingkan Mas Magel ya. Karena kan udah jadi kebutuhan sekarang itu untuk apa jalan-jalan, menginap di hotel gitu ya. Orang sudah mulai alokasikan dana untuk itu. Iya betul, karena kan memang dari sisi kompetisi makin banyak kan hotel yang ada ya, bukan cuman hotel yang bersifat independen lokal, tapi banyak juga brand-brand lain yang baru yang muncul kan. Iya betul. Ya pasti akan lebih ketat lagi, tapi ya balik lagi kan yang jadi target marketnya balik lagi semua kurang lebih sama. Jadi sebenarnya bagus buat customer juga ya untuk melihat ya pilihan-pilihan yang ada, silakan dipilih dengan sesuai dengan kecenderungan preference masing-masing, dan bisa juga ya mungkin kalau sekarang kan orang gampang aja tinggal search, review, komen. Betul, ya. Oh saya mau stay di sini, Betul, coba betul. dicek dulu hotelnya seperti apa, servisnya gimana, Iya. produknya gimana. Jadi sekarang lebih transparan sih. Jadi dengan adanya ya sosial media, terus digitalisasi, itu pasti lebih membantu lah buat customer bisa menentukan dengan cepat Betul. pilihannya. Kalau yang tadi soal orang boleh memilih, tapi kan review dari netizen ini kan sangat-sangat berpengaruh gitu. Tergantung sentimennya ya. Iya betul. Sentimennya Ada seperti apa. semacam mungkin tim khusus untuk memantau itu nggak di Holiday Sosial Inn? media ya? Iya. Sosial media kita punya marketing Oke. dan komunikasi. Jadi ada marketing komunikasi khusus yang nanti bisa oh ya komennya seperti apa, responnya harus bagaimana, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kan yang berhubungan dengan harga. Jadi melibatkan sales juga atau komersial lah. Jadi sebenarnya sales dan marketing kan satu bagian yang biasanya kita sebutnya kan komersial, di mana-mana mungkin seperti itu ya. Jadi ya langsung direspon. Jadi Berarti ada pertanyaan-pertanyaan tim itu khusus untuk memantau. ya kalau bisa jangan lewat 24 jam lah, karena kan semakin cepat semakin bagus ya. Karena bisnis kan kalau kita makin lambat untuk responnya kan Iya, pasti iya, kan pindah lagi, Betul, balik lagi kan, betul. banyak pilihan kan sekarang. Betul. Salah satunya mungkin dilihat dari awal, oh ternyata responnya cepat, oh ya nah ternyata nggak salah. Nah, itu kan bagian dari publikasi juga Iya, tuh. betul. Ternyata Awareness memang- buat apa? Ternyata memang servisnya Servisnya. sebelum datang pun udah cepat, apalagi ketika stay kan. Pengalaman paling menarik selama bergelut di bidang perhotelan, Mas Wakil, mungkin ini lebih personal ya. Ya ada beberapa, saya bilang bukan case ya, tapi ya feedback yang sebetulnya di luar kadang-kadang ya saya mungkin gak sebutin propertinya di pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, yang sebenarnya di luar kontrol kita, karena memang kalau dari sisi contoh hotel, struktur building kan sudah jadi dan sebagainya, tapi ada beberapa juga yang harusnya kamarnya menghadap seperti ini, posisinya seperti ini, AC-nya atau ya airvent-nya seperti ini, aircon-nya seperti ini, tapi ya balik lagi itu kan sebetulnya di luar kontrol, karena struktur, layout
semua sudah Artinya ada. ada hotel yang menurut Mas Maga sepanjang karir di sini ada yang nggak sesuai dengan Bukan, ini komen-komen tamu. tamu. Jadi harusnya tamunya, handle komen-komen seperti itu. iya, jadi ada komen-komen tamu yang harusnya Mas seperti ini. Oh, iya paham. Ya, jadi Iya. harusnya airconnya Kenapa dipasang di mesti- sini, iya. kacanya harusnya dipasang di sini. Saya rasa tuh orang juga tahu bahwa komentar dia nggak bakalan bisa langsung di. Ya, itu kan itu Tindak menarik lanjuti, ya, kan? menarik ya. Jadi karena kita juga balik lagi Tapi ada, jawaban Mas Maga waktu itu apa? Oh iya Pak, nanti kita ubah gitu. ya salah satunya itu, tapi yang pasti saya pastiin lagi. Tapi untuk kondisi kamarnya kira-kira ada yang bermasalah kah? Ada yang perlu Oke, diperbaiki? oke. Enggak, aku sih cuman ya layoutnya harusnya seperti ini. Saya ya kalau menurut saya sih itu ya mungkin bagian dari apa ya, perhatian juga ya, maksudnya perhatian tamu. Oh, hotel ini bagus, mungkin seperti ini lebih bagus ya. Tapi ya kita selalu terima dengan positif lah. Itu kan bagian-bagian dari komentar yang konstruktif sih. Mungkin kalau ada rencana buat renovasi kan kita bisa pertimbangkan. Oh iya, dulu sebelumnya ada yang komen ada seperti komen ini, ada yang komen seperti ini. Oke. Makanya saat ini juga kan yang balik lagi kita ada pengembangan untuk fasilitas, kan itu masukan-masukan dari customer kan, dari tamu. Oh ya, Mas lokasinya udah bagus, fasilitas yang lain udah bagus, udah lengkap, tapi poolnya masih kurang nih. Nah, ya udah kita coba lihat, kita coba Oke, review, oke, akomodir iya. lagi ya kan. Oke. Oh, itu pengalamannya ya. Ya mungkin sobat APP yang juga satu bisnis atau satu industri dengan Mas Maga juga pernah mengalami juga itu hal gitu. Banyak pasti. Iya. Banyak komen-komen yang menarik lah. Betul. Dan itu jadi apa? Sumber kekayaan kita aja ya buat informasi ya. Kalau ada masukan-masukan itu suatu saat dibutuhkan kita sudah punya feedback dari customer ya. Betul, feedback baik yang positif, negatif itu semua kan bisa jadi hal yang baik juga buat pengelola ya, buat manajemen ya, buat mengevaluasi lah apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Oke, sebelum saya minta punchline dari Mas Maga sebagai penutup supaya Sobat EWB ini tertarik untuk mencoba experience di sana. Tapi sebelumnya kita mau berterima kasih juga kepada pihak Holiday Inn yang sudah jadi sponsor kita ya waktu LPP Run. Jadi terima kasih banyak Mas Magal dan tim yang sudah mendukung. Itu LPP Run tuh ajang atau event lari pertama kita. Dan alhamdulillahnya animonya bagus sekali gitu. Jadi dari 2.000 orang ya terpenuhi 2.000 orang, dan daftar tuh 2 pekan sebelumnya sudah harus kita tutup karena sudah full book gitu. Saya aja mau ikut nggak bisa kemarin karena udah full book. Oh, ikut waktu itu teman. Jadi Tapi kenapa nggak bilang saya? Boleh pakai nomor saya ya. so ya menarik, maksudnya jarang kan masih ada event-event yang begitu, dan LPP juga bisa menyelenggarakan. Jadi senang juga bisa berkontribusi. Kalau tahun depan kita bikin lagi, masih mau? Oh, yang penting saya diundang lagi. Oh, ini kalau dia janji sini, saya nggak janji tapi ya. Ntar dicatat di dokumen di YouTube, nggak repot. Tapi insya Allah Mas, kalau misalnya memang kita ada umur dan bisa ketemu lagi. Seperti saya janjikan tadi, punchline mungkin untuk ya sebagai closing lah dari Mas Magal kepada Sobat LPPI mengenai Holiday Inn. Silakan. 1 menit saya kasih kesempatan. Terbatas ya, nggak bisa panjang ya. Oh boleh Mas, ya. Tapi nggak ada saya nanti kalau banyak. Kita keluar semua. Oke, yang pasti kalau dari sisi Holiday Inn Express ya, kita bicara Holiday Inn Express Jakarta International Expo, kita hotel yang berada di lokasi yang strategis untuk pilihan-pilihan bisnis ya, exhibitor, untuk kebutuhan meeting, untuk pameran, expo dan konser tadi. Jadi dengan lokasi yang strategis dan akses yang cepat, tentunya kita coba menyediakan servis dan produk juga yang maksimal, yang baik buat tamu-tamu. Jadi balik lagi tagline ya, kalau bilang punchline-nya di awal ya, kita ada di lokasi prime bintang, lokasi bisa dibilang bintang 5, okay. Dengan servis dan produk bintang 4, okay. Walaupun secara brand kita berada di bintang 3. Itu. Jadi salah satu pilihan yang menarik. Betul. Buat mungkin para customer atau tamu-tamu yang ada kebutuhan untuk ke lokasi exhibition dan lokasi seputaran Kemayoran.
Dan sekalian juga kita menantang untuk membuktikan apa omongan dari Mas Magel tadi untuk hadir atau merasakan sendiri experience-nya di. Saya jadi tertantang juga. Tertantang apa nih, Pak? Tertantang untuk melihat animo. Oke. Animo tamu yang luar biasa nantinya kan. Iya. Ini kita saling menantang berarti. Artinya ya Kita saling menantang lah ya. Jadi nanti apa hasilnya, tantangan-tantangan kita tunggulah beberapa saat setelah ini di launch ya. Oke sobat APP sekalian, mungkin itu closing statement dari Mas Magel, dan saya kira kita harus sudahi dulu perbincangan. Tapi sekali lagi kalau ada komentar atau ada pengalaman atau ada testimoni dari sobat APP yang sudah pernah merasakan atau menginap di Holiday Inn, terutama yang di J Expo ya, silahkan bisa tulis di kolom komen, dan juga jangan lupa subscribe. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.